Bani Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Soffah pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah, setelah memenggal keturunan terakhir dari Bani Umayyah, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad bin Marwan. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Dan berikut adalah khalifah-khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah di setiap periode. Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh 5 khalifah. Yang pertama adalah Abu Abbas As-Soffah. Abu Abbas As-Soffah merubah Selat Hormuz menjadi Bandar Abbas, dan Bandar Abbas merupakan kota yang terletak di sebelah selatan Iran, yang kini penduduknya berjumlah 691 jiwa dan merupakan pelabuhan paling sibuk hingga hari ini. Yang kedua, Abu Ja'far Al-Mansur. Dirinya memiliki pemikiran bahwa innama anni sultanullah fil ardh, yang berarti sesungguhnya saya adalah kekuasaan Tuhan di buminya, sehingga ia bebas membuat seperti apa wilayah kekuasaannya. Abu Ja'far Al-Mansur menggeser pusat pemerintahan dari Damaskus, Suriah ke Baghdad, Irak, dan membangun istana dengan nama Madinatus Salam. Al-Mansur memilih lokasi di tepi barat Sungai Tigris, tidak jauh dari Kanal Barat, saringan saluran air yang menghubungkan Tigris ke Sungai Yufrat. Sungai sepanjang 2.870 km yang memanjang dari Anatolia Turki ke Teluk Persia, melewati 3 negara yaitu Turki, Suriah, dan Irak. Karena kanal itu cukup dalam untuk mengakomodasi lalu lintas komersial, Al-Mansur meramalkan bahwa ibu kota barunya akan diposisikan dengan sempurna untuk mengeksploitasi Tigris dan Yufrat. Pembangunan dimulai pada 30 bulan Juli 762 Masehi dan selesai 4 tahun kemudian pada 766 Masehi. Khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Di tangan Harun Ar-Rasyid, Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya. Karyanya yang paling dikenang adalah mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, tempat penelitian, lembaga penerjemah, dan perpustakaan yang memiliki 10.000 koleksi. Di masa ini juga dikenal dengan kisah 1001 Malam dan kisah Abu Nawas, serta menunjuk Abu Yusuf menulis kitab Al-Kharaj, yaitu kitab yang membahas mekanisme pajak tanah dengan sistem seadil-adilnya. Yang keempat adalah Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa Al-Ma'mun, banyak bermunculan ilmuwan terkenal untuk saling berbagi informasi, pandangan, dan budaya di Baitul Hikmah. Dengan latar belakang Persia maupun Kristen yang ikut ambil bagian pada penelitian dan pendidikan di lembaga ini, selain menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab, para ilmuwan juga banyak membuat kontribusi asli yang besar di berbagai bidang, meliputi matematika, astronomi, kedokteran, kimia, biologi, geografi, dan kartografi. Berikut beberapa ulama yang terkenal pada masa itu. Khalifah yang kelima yaitu Al-Mu'tasim.
Al-Mu'tasim membangun dan memindahkan ibu kota Bani Abbasiyah di Baghdad ke sebuah kota indah yang dikenal dengan nama Sarrom Ro'a, yang artinya menggembirakan orang yang melihatnya, atau dikenal dengan nama Samara. Alasan dipindahkan ibu kota adalah keberadaan pasukan militer Turki dalam jumlah yang sangat besar. Kota Samara berada 125 km utara Baghdad. Di kota ini, mereka mendirikan kota besar yang membentang 50 km dari sepanjang sungai Tigris dan meliputi daerah seluas 150 km persegi. Di kota baru ini, terdapat sejumlah istana megah, jalan raya, barat besar, taman rindang, juga masjid raya. Masjid ini adalah Masjid Agung Samara, yang kala itu merupakan masjid terbesar di dunia. Masjid yang terkenal dengan menara berbentuk spiral seperti kue tar yang dibangun pada 848 sampai 852 oleh putra Al-Mu'tasim, yaitu Al-Mutawakkil. Menara melingkar ini menjulang tinggi 55 meter di atas permukaan tanah dan terdapat sebuah tangga spiral memutar berlawanan arah jarum jam di sekeliling luar menara sampai ke pavilion puncak. Kejayaan Bani Abbasiyah yang memiliki wilayah terbentang dari Transoksiana sampai sepanjang Afrika Utara tidak terlepas dari berbagai macam upaya khalifah untuk menguatkan negaranya. Yang pertama dalam bidang pertanian, yang kedua dalam bidang perkebunan, yang ketiga pertambangan, yang keempat industri gelas kaca dan tekstil, dan kelima dengan penarikan jizyah. Runtuhnya dinasti Abbasiyah yang sudah berdiri selama 800 tahun karena wilayahnya yang sudah terpecah-pecah menjadi dinasti-dinasti kecil, sehingga dengan mudah dihancurkan oleh tentara Mongol.